Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan saya kepada Dr. Nurdin Yunus, ST, SH, MH sebagai coach saya dalam rancangan aktualisasi. Penghormatan saya kepada Ibu Zuhra Afianda, SH, MKM sebagai mentor saya dalam rancangan aktualisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Sistem Pengelolaan Stok Obat dan BMHP berbasis website SIMRS di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Winda Fajri, saya bertugas di RSUD Pd Jaya sebagai asisten apoteker. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelaksana publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Salah satu upaya untuk membentuk pegawai ASN yang berkualitas yaitu dengan mengikuti pelatihan dasar CPNS. Untuk mencapai birokrasi yang efisien, berkualitas, pemerintah telah memberlakukan core value ASN berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit memiliki standar pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, serta pelayanan farmasi klinik. Namun, selama saya bertugas di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya, terdapat permasalahan yang terjadi terkait standar pelayanan kefarmasian, yaitu belum optimalnya sistem pengelolaan stok obat dan BMHP di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya. Hal ini bisa menghambat dalam pelayanan pasien dikarenakan tidak tercapainya ketepatan jumlah dan jenis sediaan farmasi. Selama ini, jumlah stok obat BMHP belum terinput ke dalam sistem SIMRS, di mana sistem ini bisa mempermudah dalam memantau stok dan mengurangi selisih stok. Kondisi saat ini dari isu yang diangkat, data jumlah stok sediaan farmasi di SIMRS dengan di kartu stok tidak sesuai. Di kartu stok pada tabel sisa barang ada yang tercoret dikarenakan kesilapan staf dalam memotong kartu, dan penyimpanan kartu stok sediaan farmasi yang masih manual dan belum terinput dan disimpan ke sistem SIMRS. Tujuan dari kegiatan ini ada 3. Berikut merupakan manfaatnya. Yang pertama bagi peserta, 2 bagi instansi, 3 bagi masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya dari tanggal 10 Mei sampai dengan 24 Juli 2023. RSUD Pd Jaya sudah terregistrasi di Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 17 Oktober 2011. RSUD Pd Jaya terletak di Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 158, Gampung Dayah Timu, Kecamatan Merdu. Berikut merupakan visi dari RSUD Pd Jaya. Selanjutnya ada misi dari RSUD Pd Jaya, ada 8. Berikut adalah moto RSUD Pd Jaya, yaitu ramah melayani dengan tindakan profesional. Berikut adalah struktur organisasi RSUD Pd Jaya. Identifikasi isunya ada 3. Yang pertama, belum optimalnya sistem pengelolaan stok obat dan BMHP di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya. Belum optimalnya pengelompokan kategori obat di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya. Dan belum optimalnya penyimpanan obat LASA di Depo Farmasi RSUD Pd Jaya. Berikut penetapan core issue menggunakan USG, di mana isu yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu belum optimalnya sistem pengelolaan stok obat dan BMHP di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya. Identifikasi penyebab isu dari segi manusia, tidak adanya ketegasan dari atasan untuk penerapan SIMRS sebagai sistem utama, dan kurangnya keinginan staf farmasi dalam memanfaatkan SIMRS. Dari segi lingkungan, masih nyaman dengan metode lama. Dari segi sarana, SIMRS yang masih belum lengkap fitur pengelolaan obat, dan dari segi metode, belum adanya SOP penerapan SIMRS untuk pengelolaan stok obat dan BMHP, sehingga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan stok obat BMHP di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya. Berikut adalah rancangan aktualisasi di mana unit kerja RSUD Kabupaten Pd Jaya. Isu yang diangkat, belum optimalnya sistem pengelolaan stok obat dan BMHP di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya. Gagasan pemecah isu, optimalisasi sistem pengelolaan stok obat dan BMHP berbasis web atau SIMRS di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya. Dengan judul aktualisasi, optimalisasi sistem pengelolaan stok obat dan BMHP berbasis web SIMRS di Gudang Farmasi RSUD Pd Jaya. Berikut adalah analisis dampak dari isu. Yang pertama, menyebabkan keadaan stok obat BMHP di gudang menjadi tidak akurat, tidak tepat,
karena sering terjadi kesilapan perhitungan dalam pemotongan kartu stok. 2. Staf farmasi tidak mengetahui apakah sediaan farmasi sesuai jumlah stoknya atau bahkan sudah habis, sedangkan belum ada pemesanan. Sementara, sediaan farmasi tersebut merupakan sediaan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. 3. Dikarenakan masih mengandalkan kartu stok dalam pengelolaan stok obat BMHP, maka jika kartu stok hilang, staf farmasi tidak akan tahu histori pengeluaran barang dan jumlah stok terakhir. Berikut kegiatan rancangan aktualisasi yang pertama, membuat standar operasional prosedur atau SOP pengelolaan stok sediaan farmasi di SIM-RS, di mana dalam kegiatan ini terdapat 5 tahapan kegiatan. Kegiatan 2, melakukan konsultasi dengan tim IT dan memperbaiki SIM-RS, di mana dalam kegiatan ini terdapat 4 tahapan kegiatan. Kegiatan 3 yaitu stok opname untuk menyesuaikan stok obat BMHP, di mana terdapat 4 tahapan kegiatan. Selanjutnya kegiatan 4, melakukan sosialisasi dengan staf farmasi terkait pengelolaan stok sediaan farmasi di SIM-RS, terdapat 4 tahapan kegiatan. Dan yang terakhir kegiatan 5, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi, di mana terdapat 4 tahapan kegiatan. Berikut adalah matriks rancangan aktualisasi dari kegiatan 1, yaitu yang pertama, mencari referensi mengenai pembuatan SOP, 2. Membuat rancangan SOP, 3. Melakukan konsultasi SOP, 4. Validasi atau pengesahan SOP, dan yang kelima, penerapan SOP. Dengan output atau hasilnya, yang pertama, tersedia referensi mengenai pembuatan SOP, tersedianya dokumen SOP, adanya konsultasi dengan mentor, adanya dokumen SOP yang telah disahkan, dan tersedianya dokumen akhir berupa SOP. Nilai dasar ASN dari tahapan kegiatan pertama yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Yang kedua, loyal kolaboratif. Yang ketiga, adaptif. Yang keempat, berorientasi pelayanan. Dan yang kelima, berorientasi pelayanan. Selanjutnya, melakukan konsultasi dengan tim IT dan memperbaiki SIM-RS, di mana tahapan kegiatan pertama, membuat jadwal konsultasi dengan tim IT, outputnya, tersedia jadwal konsultasi, buktinya ada foto atau video. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan adaptif. Kedudukan dan peran PNS, yaitu ada manajemen ASN. Tahapan kegiatan 2, memaparkan bahan tentang pengelolaan stok sediaan farmasi menggunakan SIM-RS kepada tim IT, di mana outputnya adanya bahan berupa dokumen to tim IT. Keterkaitan substansi mata pelatihan ada berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Kedudukan dan peran PNS, yaitu ada Smart ASN. Ketiga, ada melakukan perbaikan pada SIM-RS dengan outputnya tersedia template pada SIM-RS sesuai dengan kebutuhan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kompeten, serta loyal. Kedudukan dan peran PNS itu ada Smart ASN. 4. Mengecek atau mengevaluasi SIM-RS pengelolaan stok sediaan farmasi, outputnya adanya format submenu yang sudah final. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kedudukan dan peran PNS ada manajemen ASN. Berikut adalah kontribusi terhadap visi misi organisasi. Selanjutnya ada penguatan nilai-nilai organisasi, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga, stok opname untuk menyesuaikan stok obat BMHP. Tahapan kegiatan, melakukan stok opname obat, stok opname BMHP, mengumpulkan hasil stok opname, dan menginput hasil stok opname ke SIM-RS. Outputnya, tersedianya data obat yang telah di stok opname, tersedianya data BMHP yang telah di stok opname, tersedianya rekapan semua data hasil stok opname, dan terinputnya semua hasil stok opname ke SIM-RS. Nilai-nilai dasar berakhlaknya ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif, dan yang kedua berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif. Tahapan ketiga ada akuntabel, tahapan keempat berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Kedudukan dan peran PNS dari semua kegiatan ini ada manajemen ASN dan Smart ASN. Dan juga ada kontribusi terhadap visi dan misi dari RSUD Pd Jaya. Kegiatan 4, melakukan sosialisasi dengan staf farmasi terkait pengelolaan stok sediaan farmasi di SIM-RS. Dengan tahapan kegiatannya ada 4, membuat jadwal sosialisasi dengan staf farmasi, menyusun bahan untuk kegiatan sosialisasi, melakukan sosialisasi dengan staf farmasi, dan memberikan arahan berupa cara mengelola stok sediaan farmasi kepada staf farmasi. Dengan outputnya,
tersedianya jadwal berupa undangan sosialisasi, tersedianya dokumen bahan presentasi, terlaksananya sosialisasi, dan tersedianya video demo cara mengelola stok sediaan farmasi. Nilai dasar berakhlaknya dari tahapan pertama yaitu berorientasi pelayanan dan harmonis, yang kedua akuntabel, kompeten, dan adaptif, yang ketiga berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif, serta keempat berorientasi pelayanan dan adaptif. Berikut adalah kedudukan dan peran PNS dari semua tahapan kegiatan, ada manajemen ASN dan Smart ASN. Dan selanjutnya ada kontribusi terhadap visi dan misi dari RSUD Pd Jaya. Kegiatan 5, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat form evaluasi kegiatan di Google Form. 2, membagikan link Google Form yang berisi formulir evaluasi kepada staf farmasi yang di-share ke grup WhatsApp. 3, merekapitulasi hasil evaluasi. Dan keempat, membuat video testimoni tentang penerapan pengelolaan sediaan farmasi di SMIRS. Dengan outputnya, yang pertama, tersedianya formulir evaluasi, tersedianya link Google Form yang berisi formulir evaluasi kepada staf farmasi, tersedianya rekapan hasil evaluasi, dan adanya video testimoni tentang penerapan pengelolaan sediaan farmasi di SMIRS. Nilai dasar berakhlak dari tahapan kegiatan 1 yaitu kompeten, adaptif, dari tahapan kegiatan 2 berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, kolaboratif, yang ketiga akuntabel, dan tahapan terakhir berorientasi pelayanan. Kedudukan dan peran PNS dari semua tahapan kegiatan ini ada manajemen ASN dan Smart ASN. Berikut adalah kontribusi terhadap visi dan misi dari RSUD Pd Jaya. Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi, di mana kegiatan pertama akan dimulai pada minggu kedua dan ketiga di bulan Mei. Kegiatan kedua akan dimulai pada minggu keempat bulan Mei dan minggu pertama pada bulan Juni. Kegiatan ketiga dimulai pada minggu kedua, ketiga, dan keempat di bulan Juni. Kegiatan keempat akan dimulai pada minggu pertama dan kedua di bulan Juli. Kegiatan kelima akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Juli 2023. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.